Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat berpuasa untuk anak-anak kelas 10 IPS 3 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi mengenai klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas pada hari ini, mungkin dari kalian ada yang mengetahui apa sih klasifikasi iklim itu? Nah, jika tidak, maka kalian harus simak video berikut. Klasifikasi iklim adalah formalisasi sistem yang mengenali, mengklarifikasi, dan menyederhanakan persamaan dan perbedaan iklim antara wilayah geografis untuk meningkatkan pemahaman ilmiah tentang iklim. Klasifikasi itu bergantung pada upaya yang memilah dan mengelompokkan sejumlah besar data lingkungan untuk mengungkap pola antara proses iklim yang saling berinteraksi. Biasanya klasifikasi tersebut itu terbatas karena tidak ada dua area yang tunduk pada kekuatan fisik atau biologis yang sama dengan cara yang persis, di mana penciptaan iklim individu ini mengikuti pendekatan genetik atau empiris. Sederhananya saja agar kalian lebih paham apa sih klasifikasi iklim itu. Klasifikasi iklim adalah suatu cara untuk kita dapat mengidentifikasi serta mencirikan perbedaan iklim yang ada di dalam bumi. Biasanya, klasifikasi iklim ini terjadi akibat dari adanya perbedaan latitudo atau yang kita ketahui sebagai posisi relatif pada garis khatulistiwa, garis lintang, letak geografi, serta keadaan topografi sebuah tempat yang memiliki ciri khas dari adanya iklim. Contohnya, kita di negara Indonesia merupakan negara dengan iklim tropis, yakni dalam setahun kita dapat merasakan dua iklim, musim hujan dan musim kemarau. Tetapi, apabila kita memutuskan untuk tinggal di negara lain, misalkan saja seperti Korea Selatan, selama setahun, kalian akan merasakan perbedaan musim yang ada di Indonesia karena Korea Selatan sendiri memiliki iklim subtropis, yakni kalian akan merasakan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin dalam kurun waktu yang berbeda selama 1 tahun. Tetapi kalian jangan sampai tertukar dengan cuaca ya. Iklim dan cuaca memiliki definisi yang berbeda, di mana cuaca sendiri itu keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Nah, apabila iklim sendiri adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas. Seperti yang saya sebutkan tadi, adanya 4 iklim dan 2 iklim di masing-masing negara yang berbeda dengan waktu yang sangat lama, berbeda dengan cuaca. Selanjutnya, kalian akan mempelajari mengenai unsur pembentuk iklim dan pembedanya. Diketahui pada klasifikasi iklim pada penciptaannya mengikuti pendekatan genetik atau pendekatan empirik. Nah, dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pendekatan genetik dibedakan berdasarkan aliran massa udara, arah angin, letak topografi, perbedaan sinar matahari. Yang selanjutnya yakni pendekatan empirik, berdasarkan pada metode penelitian dan pengamatan ilmiah terhadap unsur-unsur pembentukan iklim. Kita ketahui bahwa iklim itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yakni letak astronomis, yang kedua ketinggian tempat, yang ketiga pengaruh luas daratan, yang keempat adalah lokasi. Misalkan saja kita berada di lokasi yang dekat dengan laut, dekat dengan danau, atau dekat dengan padang pasir. Hal tersebut akan mempengaruhi terjadinya perbedaan antara iklim satu dengan iklim yang lainnya pada suatu wilayah yang berbeda. Yang selanjutnya adalah keberadaan gunung atau pegunungan yang dapat mempengaruhi posisi bayangan hujan. Selanjutnya yakni suhu udara, kelembapan udara dan awan, jumlah curah hujan, pengaruh arus laut, lama musim, dan pengaruh topografi serta vegetasi. Dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya iklim tersebut, dapat diketahui bahwa yang membentuk iklim itu berbeda antara suatu wilayah dan yang lainnya yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, di mana kita ketahui dari adanya faktor-faktor dari pembentukan iklim akan dibedakan menjadi pengendali iklim dan unsur-unsur iklim, di mana pengendali iklim adalah matahari, letak lintang, ketinggian, posisi terhadap lautan,
pusat tekanan tinggi dan rendah, aliran massa udara, pegunungan, dan arus lautan. Sedangkan pada unsur-unsur iklim atau pendukung dari adanya pengendali iklim, yakni penerimaan radiasi dan lama penyinaran matahari, suhu udara, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, penguapan, kelembapan, serta curah hujan. Dan dari adanya pengendali iklim dan unsur-unsur iklim ini akan dijadikan sebagai faktor-faktor iklim dan menjadi jenis variasi iklim yang berbeda. Pengelompokan iklim oleh klimatologis. Jenis-jenis klasifikasi iklim ini dasar yang digunakan yaitu untuk membuat pembagian di daerah-daerah iklim. Terdapat berbagai jenis klasifikasi iklim. Yang pertama adalah iklim matahari, kedua iklim fisis, ketiga iklim Oldman, keempat iklim Köppen, kelima iklim Junghun, yang keenam adalah iklim Smith-Ferguson. Oke, yang pertama adalah iklim matahari. Pada iklim matahari ini sendiri, dasar perhitungan yang digunakan untuk membuat pembagian daerah iklim matahari adalah jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Misalkan saja, makin jauh letak suatu tempat dari khatulistiwa, makin besar sudut datang sinar mataharinya, sehingga makin sedikit jumlah sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Di mana iklim matahari ini mengklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Yang pertama adalah iklim tropis. Wilayah dengan iklim tropis ini memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius, memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, berdasarkan garis lintang, daerah beriklim tropis terletak pada 0 sampai 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Wilayah ini hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Wilayah tropis dekat dengan garis ekuator, mendapatkan penyinaran matahari sepanjang tahun. Apa saja sih ciri-ciri wilayah beriklim tropis ini? Yaitu yang pertama adalah cuaca terasa sangat panas dan lembab. Yang kedua, rata-rata suhu udara tahunan tinggi sekitar 20-23 derajat Celcius. Mungkin saja di beberapa tempat suhu udara mencapai 30 derajat Celcius. Amplitudo rata-rata suhu udara tahunan kecil. Amplitudo di wilayah ekuator sekitar 1-5 derajat Celcius. Nah, amplitudo itu sendiri adalah perbandingan suhu suatu wilayah. Misalkan saja amplitudo harian. Nah, yang berarti adalah perbandingan suhu siang dengan malam. Mungkin saja ada perbedaan yang drastis atau tidak ada perbedaannya. Misalkan saja juga amplitudo suhu tahunan, merupakan nilai suatu perbedaan antara temperatur suhu bulan terpanas dengan temperatur bulan terdingin dalam waktu 1 tahun. Maka dari itu, wilayah yang memiliki iklim tropis ini memiliki perbandingan suhu tahunan maupun harian yang berbeda. Misalkan pada di daerah wilayah ekuator sekitar 1-5 derajat Celcius. Selanjutnya adalah tekanan udara rendah serta perubahannya secara perlahan dan beraturan. Yang terakhir, musim hujan lebih lama. Maka dari itu, seperti kita contoh di wilayah Indonesia. Di wilayah Indonesia sendiri, perbandingan pada musim hujan dan musim kemarau ini adalah 6 bulan, tetapi kita lebih banyak merasakan atau menerima curah hujan yang cukup lama. Selanjutnya adalah iklim subtropis. Iklim subtropis terletak di daerah 23,5 sampai 40 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Wilayah beriklim subtropis ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, wilayahnya merupakan peralihan dari iklim tropis ke iklim sedang, sehingga tidak ada batasan yang tegas. Yang kedua, musim dingin tidak terlalu dingin, dan musim panas tidak terlalu panas. Yang terakhir, musim hujan berlangsung pada musim dingin. Maka dari itu, apabila kita lihat pada wilayah atau daerah yang memiliki iklim subtropis itu, musim hujan biasanya gabung dengan musim dingin atau disebut dengan musim salju. Yang selanjutnya adalah iklim sedang. Iklim sedang terjadi pada daerah lintang tengah, yaitu pada 40-66,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Pada iklim ini umumnya memiliki rentang suhu lebih luas sepanjang tahun, di mana perubahan musim
antara musim panas dan musim dingin cenderung stabil, sehingga tidak terlalu panas atau dingin. Wilayah beriklim sedang memiliki ciri-ciri terjadi banyak gerakan udara siklonal, tekanan udara sering berubah, arah angin bertiup tidak menentu, dan sering terjadi badai secara tiba-tiba. Yang kedua, amplitudo suhu tahunan dan amplitudo suhu harian lebih besar dibandingkan dengan iklim tropis. Apabila iklim tropis itu memiliki amplitudo dengan suhu 1-5 derajat Celcius, maka pada iklim sedang sendiri itu lebih besar. Maka amplitudo suhu tahunan dan suhu harian itu lebih besar dari 5 derajat Celcius. Yang selanjutnya adalah iklim dingin atau iklim kutub. Terdapat di wilayah kutub sehingga disebut dengan iklim kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Wilayah beriklim kutub memiliki rata-rata suhu bulanan kurang dari 10 derajat Celcius. Sebagian besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa. Iklim kutub terdiri atas musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin. Durasi hari musim dingin sangat panjang dan durasi hari musim panas sangatlah singkat. Iklim ini menghasilkan kondisi alam yang khas, yaitu tundra tanpa pohon, gletser, dan lapisan es permanen atau semi permanen. Maka dari itu apabila kita lihat pada daerah kutub, walaupun terjadi musim panas, tetapi di daerah sana tetap memiliki gletser atau lapisan es yang permanen maupun semi permanen. Selanjutnya adalah iklim fisis. Iklim fisis adalah pembagian daerah iklim menurut kenyataan sesungguhnya sebagai pengaruh dari faktor-faktor fisis, yaitu yang pertama adalah pengaruh luas daratan, pengaruh lautan, pengaruh angin, pengaruh arus laut, pengaruh vegetasi, dan pengaruh topografi. Iklim fisis ini merupakan suatu iklim yang dipengaruhi oleh alam sekitar, alam yang berupa daratan, lautan, pegunungan, dataran rendah, atau dataran tinggi, di mana pembagian iklim fisis itu terdapat yang pertama, iklim darat atau iklim kontinental. Iklim darat meliputi wilayah yang luas. Angin yang bertiup di wilayah luas adalah angin darat yang kering. Di wilayah ini pada siang hari berasa sangat panas dan pada malam hari berasa sangat dingin. Curah hujan di wilayah beriklim darat sangat rendah sehingga sering terbentuk gurun pasir. Misalkan gurun Gobi, Tibet, Arab, Sahara, Kalahari, Australia Tengah, dan Nevada. Yang kedua adalah iklim laut. Iklim laut terjadi di kawasan Eropa yang memiliki ciri iklim subtropis. Angin yang bertiup di wilayah tersebut adalah angin laut yang lembab. Ciri-cirinya rata-rata curah hujan tinggi, rata-rata suhu tahunan dan harian hampir sama, serta sering terjadi hujan. Yang ketiga, iklim dataran tinggi. Iklim dataran tinggi mengalami perubahan suhu harian dan tahunan, tekanan rendah, serta udara panas dan mengandung sedikit uap air. Yang terakhir adalah iklim pegunungan. Iklim pegunungan terjadi di daerah pegunungan. Daerah pegunungan memiliki udara sejuk dan sering turun hujan. Hujan terjadi karena awan yang naik ke lereng pegunungan mengalami kondensasi. Dan biasanya hujan pada pegunungan ini seperti biasanya disebut dengan hujan orografis. Selanjutnya adalah iklim Köppen. Iklim Köppen ini membuat pembagian daerah iklim berdasarkan kondisi temperatur dan curah hujan. Menurut keadaan temperatur dan curah hujan, permukaan bumi dapat dibagi menjadi beberapa daerah iklim. Untuk mengidentifikasi di daerah iklim berdasarkan ciri-ciri temperatur dan curah hujan, Köppen menggunakan simbol huruf besar dan kecil. Misalkan saja pada bagian daerah A, yaitu temperatur normal dari bulan-bulan yang terdingin paling rendah 18 derajat Celcius. Suhu tahunan berkisar antara 20-25 derajat Celcius dengan curah hujan rata-rata dalam setahun lebih dari 60 cm. Yang B, temperatur normal dari bulan-bulan yang terdingin di antara 3-18 derajat Celcius. Yang C, temperatur bulan-bulan terdingin di bawah 3 derajat Celcius. D, temperatur bulan-bulan terpanas di atas 0 derajat Celcius. E, temperatur bulan-bulan terpanas di bawah 10 derajat Celcius. F, temperatur dan curah hujan berubah seiring pertambahan kedinginan. Selain itu, terdapat pula pembagian subdivisi dari 6 kategori iklim utama, yaitu pada huruf F kecil, selalu basah, terdapat hujan pada semu musim. S kecil, bulan-bulan kecil
terjadi pada musim panas. W kecil, bulan-bulan kering terjadi pada musim dingin. M kecil, bentuk peralihan, hujan cukup untuk membentuk hutan dan musim keringnya pendek. Di mana Köppen juga membagi daerah iklim di bumi menjadi 5 kelompok utama, yaitu yang pertama adalah tipe iklim A. Tipe iklim A memiliki ciri-ciri suhu bulan terdingin lebih dari 18 derajat Celcius. Iklim tipe A dibagi menjadi beberapa tipe iklim, yaitu yang pertama adalah tropis basah atau dengan kategori A, F kecil. Ciri-ciri iklim ini adalah suhu udara panas dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Di wilayah beriklim tipe ini terdapat banyak hutan hujan tropis, misalnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang B, tropis sedang dengan huruf A, M kecil. Ciri-ciri tipe iklim ini adalah suhu udara panas serta memiliki musim hujan dan musim kemarau kering. Batas antara musim hujan dan kemarau tegas. Curah hujan wilayah beriklim AM bergantung pada musim. Di wilayah ini terdapat banyak jenis tanaman pendek dan homogen. Misalkan, hutan gugur daun ditemukan di wilayah ini. Wilayah beriklim tipe ini adalah pada wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Papua bagian selatan. Yang selanjutnya adalah tropis basah kering dengan simbol AW kecil. Dengan ciri-ciri suhu udara panas dan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Pada wilayah tipe ini terdapat banyak sabana. Terdapat di daerah Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kepulauan Aru, dan Papua bagian selatan. Selanjutnya dengan iklim tipe B, dicirikan dengan penguapan tinggi dan curah hujan rendah rata-rata 25,5 mm per tahun. Dengan demikian, penguapan sepanjang tahun lebih besar dari curah hujan. Di wilayah beriklim tipe B ini tidak terdapat sungai permanen, sehingga ketersediaan air sangat terbatas. Pada wilayah beriklim tipe B ini dibedakan menjadi dua, yaitu tipe B es kecil atau iklim stepa dan tipe B W kecil dengan iklim gurun. Yang selanjutnya adalah iklim tipe C. Dibedakan menjadi tipe CW kecil, CS kecil, dan CT kecil. Yang pertama adalah tipe CW kecil, adalah iklim sedang basah dengan musim dingin kering. Yang B, iklim tipe CS, adalah iklim sedang basah dengan musim panas kering. Yang terakhir, iklim dengan tipe CF, adalah iklim sedang basah dengan hujan dalam semua bulan. Yang selanjutnya adalah tipe iklim D. Tipe iklim D ini merupakan iklim hutan hujan salju dengan suhu udara rata-rata bulan terdingin kurang dari 3 derajat Celcius dan suhu udara rata-rata bulan terpanas lebih besar dari 10 derajat Celcius. Tipe iklim D ini dibedakan menjadi DF dan DW, di mana tipe DF adalah iklim hutan hujan salju dingin dengan semua bulan lembab. Dengan tipe iklim DW adalah iklim hutan salju dingin dengan musim dingin kering. Yang terakhir adalah iklim tipe E. Tipe ini memiliki karakteristik tidak mengenal musim panas, terdapat salju abadi dan padang lumut. Suhu udara tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Wilayah tipe ini dibedakan menjadi tipe ET, iklim tundra, dan EF, iklim kutub dengan salju abadi. Biasanya, tipe iklim E ini terdapat di daerah Arktik dan Antartika. Pada penentuan tipe iklim suatu daerah menurut klasifikasi Köppen dapat dilakukan dengan menghubungkan jumlah hujan pada bulan terkering terhadap jumlah curah hujan dalam setahun secara tegak lurus pada diagram Köppen. Selanjutnya adalah iklim Smith-Ferguson. Dalam pembagian iklim, Smith dan Ferguson lebih menitikberatkan pada tipe curah hujan dan penggolongannya. Cara penentuannya yakni untuk menentukan tipe curah hujan, Smith dan Ferguson menggunakan tingkat kebasahan yang disebut dengan gradien Q. Untuk menentukan nilai Q digunakan rumus Q sama dengan jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah dikali 100%. Untuk menentukan kriteria bulan kering dan bulan basah, Smith dan Ferguson menggunakan klasifikasi iklim, yakni Moore sebagai berikut. 1. Bulan kering, bulan dengan curah hujan kurang dari 60 mm. Jumlah bulan basah sama dengan bulan dengan curah hujan lebih dari 100 mm. Yang terakhir adalah bulan lembab dengan curah hujan 60-100 mm per bulan.
Dan berikut adalah tipe-tipe iklim dari Smith-Ferguson dengan keterangan, vegetasi, dan kriteria persen. Kemudian, kita dapat melihat contoh soal, yakni sebagai berikut. Setelah diketahui iklim pada tabel di atas yang menunjukkan iklim C agak basah dapat dilihat pada tabel tipe-tipe iklim, keterangan, vegetasi, dan kriteria N, yakni dicari pada nilai Q pada iklim Smith-Ferguson. Iklim Oldman. Dalam pembagian iklim, Oldman lebih menitik beratkan pada jumlah bulan basah dan bulan kering secara berturut-turut yang dikaitkan dengan sistem pertanian untuk daerah-daerah tertentu. Oleh karena itu, biasanya penggolongan iklimnya lebih dikenal dengan sebutan zona agroklimat. Dan menurut Oldman sendiri, iklim ini dibagi menjadi 5 tipe yang didasarkan pada jumlah bulan basah yang berturut-turut. Dan klasifikasi tipe iklim menurut Oldman yakni yang pertama, tipe A, bulan-bulan basah berturut-turut lebih dari 9 bulan. Tipe B, bulan-bulan basah berturut-turut 7 hingga 9 bulan. Tipe C, bulan-bulan basah berturut-turut 5-6 bulan. Tipe D, bulan-bulan basah berturut-turut 3-4 bulan. Tipe E, bulan-bulan basah berturut-turut kurang dari 3 bulan. Klasifikasi iklim menurut Oldman dapat dimanfaatkan pada bidang pertanian seperti penentuan permulaan masa tanam, penentuan pola tanam, dan intensitas penanaman. Dalam zona iklim Oldman dibagi menjadi beberapa subzona yang terdiri berdasarkan jumlah bulan kering. Lamanya periode bulan kering akan menentukan keberhasilan kegiatan budidaya pertanian. Jika periode kering ini kurang dari 2 bulan, maka pada zona tersebut dapat dilakukan budidaya tanaman sepanjang tahun. Jika periode kering antara 2-3 bulan, maka untuk dapat melakukan budidaya sepanjang tahun perlu perencanaan yang matang. Periode basah tidak dapat dihindari jika periode kering berlangsung antara 4-6 bulan. Untuk subzona 4-7 bulan kering hanya dapat dilakukan 1 kali tanam. Sedangkan untuk subzona dengan periode kering lebih dari 9 bulan, maka tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian jika tidak dikembangkan sistem irigasi yang menjamin ketersediaan air. Dan yang terakhir adalah klasifikasi iklim menurut Junghun atau iklim Junghun. Junghun adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yang pernah mengadakan penelitian di Sumatera Selatan dan dataran tinggi Bandung. Berdasarkan hasil penelitiannya, Junghun membagi iklim di Indonesia berdasarkan ketinggian tempat yang dapat dilihat oleh gambar sebagai berikut. Dan kemudian, pembagian iklim menurut Junghun yakni yang pertama adalah zona iklim panas. Terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 0-600 meter di atas permukaan laut dengan suhu 22-26,3 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh di zona ini adalah padi, jagung, kopi, tembakau, tebu, karet, kelapa, dan coklat. Yang kedua adalah zona iklim sedang. Zona iklim sedang terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 600-1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 17,1 sampai dengan 22 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh di zona ini antara lain padi, tembakau, teh, kopi, coklat, kina, dan sayur-sayuran. Yang ketiga adalah zona iklim sejuk. Pada zona ini terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian 1500 sampai dengan 2500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 11,1 sampai dengan 17,1 derajat Celcius. Tanaman yang tumbuh di zona ini seperti teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Yang terakhir adalah zona dengan iklim dingin. Zona iklim dingin terdapat di wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 6,2 sampai dengan 11,1 derajat Celcius. Tidak ada tanaman budidaya yang tumbuh di zona ini kecuali jenis tanaman lumut. Berikut adalah materi mengenai klasifikasi iklim dan pola iklim global. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.